Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Azrianti, NIM A1C318093, kelas reguler C 2018, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baiklah, ini adalah video pembelajaran fisika materi gerak lurus, yaitu GLB dan GLBB. Selamat menyaksikan. Dari pembelajaran kali ini, nantinya kamu bisa: 1. Menjelaskan benda yang bergerak lurus beraturan. Yang kedua, menjelaskan benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Dan yang ketiga, dapat menyimpulkan perbedaan benda gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan video berikut ini. Dari kedua video tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, tepat sekali. Pada video pertama, sepeda motor bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Sedangkan pada video kedua, sepeda bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Karena di perjalanan yang menurun, kecepatan sepeda akan semakin cepat. Sebaliknya, di perjalanan yang menanjak, kecepatan sepeda akan melambat. Dalam fisika, video pertama tadi menunjukkan peristiwa GLB atau gerak lurus beraturan, di mana suatu benda bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan dalam selang waktu tertentu, yang berarti bahwa benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Untuk lebih mudah dipahami, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Dari gambar ilustrasi tersebut, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Artinya adalah setiap 1 detik mobil bergerak sejauh 10 meter. Jadi, di detik pertama, mobil bergerak sejauh 10 meter, detik kedua, mobil bergerak sejauh 20 meter, detik ketiga, mobil bergerak sejauh 30 meter, dan seterusnya. Kita akan membahas grafik GLB. Yang pertama yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, di mana dapat kita lihat bahwa kecepatan GLB adalah konstan. Selanjutnya, grafik jarak terhadap waktu. Contohnya adalah pada mobil tadi yang bergerak dengan kecepatan konstan, yaitu 10 meter per sekon. Jadi, di detik pertama, mobil menempuh jarak 10 meter, di detik kedua, mobil menempuh jarak 20 meter, di detik ketiga, mobil bergerak menempuh jarak 30 meter, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu grafik percepatan terhadap waktu. Nah, pada GLB tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, maka grafiknya adalah seperti ini. Secara matematis, rumus GLB dapat ditulis sebagai berikut, yaitu S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Pada video kedua, dalam fisika, video tersebut menunjukkan peristiwa GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kecepatannya berubah secara beraturan karena benda mengalami percepatan dan perlambatan yang tetap atau konstan. Contohnya, pada sepeda yang tadi, ketika menanjak, dia mengalami perlambatan. Kemudian, ketika dia melewati jalan menurun, akan mengalami percepatan. Namun kenyataannya, ketika kita bersepeda, kita tidak mengalami percepatan dan perlambatan yang konstan. Karena apa? Karena sangat sulit untuk mengendalikan percepatan yang stabil ketika kita mengayuh sepeda. Contoh nyatanya, ketika kita melempar sebuah benda ke atas secara vertikal, nah ketika dilempar ke atas, maka benda akan mengalami perlambatan. Kemudian ketika jatuh kembali, itu akan mengalami percepatan. Untuk lebih mudah dipahami, berikut adalah gambar ilustrasi dari GLBB. Di situ ada mobil bergerak GLBB, di mana setiap 1 detik kecepatan mobilnya akan bertambah 5 meter per sekon. Jadi, dapat kalian lihat bahwa di detik pertama kecepatan mobilnya 5
meter per sekon, di detik kedua kecepatan mobilnya bertambah 5 meter per sekon jadi 10 meter per sekon. Kemudian di detik ketiga kecepatan mobilnya bertambah lagi 5 meter per sekon jadi 15 meter per sekon. Kita akan membahas grafik GLBB. Yang pertama yaitu grafik GLBB hubungan antara kecepatan dan waktu. Garis naik untuk GLBB dipercepat, sedangkan garis turun untuk GLBB diperlambat. Selanjutnya yaitu grafik GLBB hubungan jarak terhadap waktu. GLBB dipercepat, nilai percepatannya adalah positif, sehingga kurvanya terbuka ke atas. Sedangkan GLBB diperlambat, nilai percepatannya adalah negatif dan kurvanya terbuka ke bawah. Selanjutnya yaitu grafik GLBB hubungan percepatan dengan waktu. Pada GLBB, percepatannya adalah konstan, maka grafiknya seperti ini. Berikut ini adalah rumus-rumus dari GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah AT. Kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S, di mana V0 adalah kecepatan awal, VT kecepatan akhir, S adalah jarak, A adalah percepatan, T adalah waktu. Gerak jatuh bebas. Tahukah kalian apa itu gerak jatuh bebas? Nah, tepat sekali. Gerak jatuh bebas itu termasuk dalam contoh GLBB dipercepat, di mana gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tapi tergantung pada ketinggiannya. Ternyata, fenomena apel atau mangga jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel atau mangga. Perlu kamu ingat, gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meskipun kedua benda sama-sama bergerak jatuh tegak lurus ke bawah, tapi pada gerak vertikal ke bawah, benda masih memiliki kecepatan awal tertentu atau V0-nya tidak sama dengan 0. Rumus-rumus gerak jatuh bebas. Persamaan gerak jatuh bebas dapat ditulis sebagai berikut. VT sama dengan G dikali T. VT kuadrat sama dengan 2GH. H sama dengan setengah GT kuadrat. Ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon atau H aksen yaitu H aksen sama dengan H0 dikurang H sama dengan H0 dikurang setengah GT kuadrat. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu T kuadrat sama dengan 2H per G, di mana VT adalah kecepatan benda saat T sekon, V0 adalah kecepatan awal benda, H ketinggian benda, H0 ketinggian awal benda, T waktu tempuh, dan G percepatan gravitasi. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Rumus-rumus gerak vertikal ke bawah adalah sebagai berikut. 1. VT sama dengan V0 ditambah GT. VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2GH. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat, di mana
H adalah jarak atau perpindahan. V0 adalah kecepatan awal, VT kecepatan setelah T, G percepatan gravitasi, dan T adalah selang waktu. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini termasuk dari contoh GLBB diperlambat. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan G saat kembali turun. Rumus gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut. VT sama dengan V0 dikurang GT. VT kuadrat sama dengan V0 dikurang 2GH. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Di titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0. Persamaan yang berlaku di titik tertinggi adalah sebagai berikut. H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. T naik sama dengan V0 per G, di mana T naik adalah selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi. V0 adalah kecepatan awal, G adalah percepatan gravitasi, dan H max adalah jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi. Saat mulai turun, persamaannya sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya adalah T turun sama dengan V0 per G sama dengan akar 2 H max per G. Contoh gerak vertikal ke atas dalam kehidupan sehari-hari yaitu apabila kita melempar batu ke atas. Berikut ini adalah skema dari gerak lurus supaya kalian lebih mudah memahami materi dari gerak lurus. Demikianlah video pembelajaran fisika materi gerak lurus yaitu GLB dan GLBB. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.